Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Saya akan mereview hasil pertandingan yang berlangsung khususnya di IPL, di mana Southampton atau Soton berjaya di markas mereka. Tidak tanggung-tanggung mereka itu mampu meredam The Blues Chelsea dengan kemenangan 2-1 di Stadion St. Mary. Upaya dari Thomas Tuchel dan pasukannya untuk bisa meraih 3 poin saat mereka tandang ini gagal, walaupun sebenarnya Raheem Sterling sudah membuka harapan itu di menit ke-23 ya. Dan ini hanya bertahan 5 menit sebelum ada gol penyama kedudukan yang diciptakan oleh gelandang dari Soton, Romeo Lavia. Ini anak muda asal Belgia yang baru berusia 18 tahun. Artinya diawali dengan sebuah set piece yang dilayangkan oleh James Ward-Prowse dan akhirnya kesempatan terbuka ya di dalam kotak penalti itu disapu dengan tembakan kaki kanan yang keras menghujam tanpa bisa diantisipasi oleh Edouard Mendy, penjaga gawang Chelsea. Satu-satu ini yang membangkitkan semangat saya pikir bagi Soton ya, untuk terus bisa menekan, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan gol itu di penghujung babak pertama. Ada tambahan 1 menit dan itu diselesaikan dengan baik oleh Adam Armstrong setelah diawali dengan serangan dari sisi kanan pertahanan dari Chelsea, dan Armstrong yang sedikit bebas memanfaatkan kesempatan itu dengan tembakan kaki kanan dan kembali menghujam ke gawang Chelsea tanpa bisa digagalkan oleh Mendy. Ya, di babak kedua juga saya pikir ada beberapa serangan yang berbahaya dibangun oleh Soton, ya, terutama dari El Henoussi yang menanduk bola tapi masih bisa ditahan oleh Mendy di sana. Ada satu tandukan juga dari Lavia yang masih bisa dicegat oleh Thiago Silva. Ya, dan mereka bersyukur ya, Ralph Hasenhuttl, pelatih dari Soton ini bergembira sekali karena Soton sebelumnya kalah dengan 1-0 tipis ketika mereka memberikan perlawanan sengit terhadap Setan Merah MU, tetapi mereka gagal saat Bruno Fernandes, kapten dari MU, mencetak gol di menit ke-55 dan mereka tumbang. Padahal mereka setidaknya masih bisa untuk paling tidak menahan imbang MU. Tapi ini adalah hasil yang sangat bagus. 3 poin yang mereka bisa dapatkan. Mereka sekarang ada di peringkat ke-7 klasemen sementara di IPL. Sama poin dengan Chelsea yang juga berada di peringkat ke-8. Tapi mereka unggul dalam selisih gol. Dan Chelsea ini agak buruk ya. Kau bisa melihat dengan selisih gol mereka. Memasukkan 6, kemasukan 8. Berarti ada minus 2. Ini akan menjadi perhatian juga saya pikir bagi Thomas Tuchel. Untuk kembali melihat ya apa yang kurang di dalam timnya, untuk kemudian bersiap menghadapi derby London juga, karena mereka pada akhir pekan ini pada hari Sabtu itu akan bertarung melawan West Ham. Memang West Ham lagi terpuruk ya, berada di bawah walaupun sudah mencetak 1 kemenangan mereka, tapi ini tidak boleh dianggap enteng. Bukan tidak mungkin pasukan David Moyes ini akan bangkit lagi setelah mereka bisa mendapatkan kemenangan pertama mereka dan menyusahkan bagi Chelsea di Stamford Bridge. Artinya ini juga harus dilihat oleh Thomas Tuchel. Thomas Tuchel kalau bicara dari kedalaman skuad sebenarnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan Soton. Ya, walaupun mereka tandang, dia coba bermain dengan 4-3-3-nya. Ya. Ada Mendy, kemudian Azpilicueta di kanan, Cucurella bermain di kiri, ada Koulibaly dan Silva yang bermain di 2 bek tengah. Kemudian di lini tengah memainkan lebih awal Mason Mount, ada Loftus-Cheek agak ke kanan dan Jorginho. Di depan ada Kai Havertz, ada Raheem Sterling dan Hakim Ziyech. 4 pergantian dilakukan oleh Thomas Tuchel dalam pertandingan ini untuk bisa menambah daya ledak mereka, kekuatan mereka terutama di lini serang. Menarik Kai Havertz keluar, ada Pulisic yang masuk, Armando Broja yang sebelumnya pada musim lalu sempat dipinjamkan ke Soton, kemudian sekarang ditarik kembali oleh Tuchel dan juga dimainkan di lini serang, tapi tidak bisa menghasilkan apapun ya, bagi Chelsea dengan pergantian pemain. Ben Chilwell juga masuk ketika Azpilicueta harus keluar. Jadi ini yang membuat bagi Chelsea agak kesulitan karena mereka tidak mampu untuk bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. Walaupun ya, kalau bisa dilihat di sini dari statistik ya, mereka unggul 68% penguasaan bola dibanding dengan Soton yang hanya 32%, tetapi lebih efektif
Soton dalam menunggu kemudian meng-counter attack dan mereka bisa mendapatkan 2 gol. Ada 7 on target loh. Ini luar biasa bagi Soton. Dibandingkan dengan on target Chelsea itu hanya tercatat 4 kali dari 10 upaya mereka untuk melepaskan tembakan ya ke gawang Soton, dan mereka hanya bisa mendapatkan gol pertama mereka lewat Raheem Sterling saat menerima umpan dari Mason Mount di babak pertama. Tapi 7 on target dari Soton ini luar biasa yang mereka dapatkan dalam 9 upaya mereka untuk melepaskan tembakan. Dan memang menjadi sia-sia bagi Chelsea kalau mereka unggul jauh dalam penguasaan bola, tapi hasil akhir membuat mereka itu tidak mendapatkan satupun poin, ya, bahkan menerima kekalahan dari Soton. Nah, perubahan ini bisa terjadi juga di klasemen kalau pada nanti subuh, ya, di Kamis dini hari itu Liverpool menang melawan Newcastle, Liverpool akan naik, ya, termasuk juga dengan tim-tim lain yang berada di bawah dan MU, karena MU akan bermain pada Jumat nanti, ya. MU bisa naik lagi kalau mereka bisa menang melawan tim yang berada di papan bawah seperti Leicester yang belum menang, dan saya rasa MU punya peluang untuk terus naik ke atas, ya, mendekati di zona Champions, dan menarik juga Chelsea itu bisa turun bahkan sampai ke urutan ke-10 jika Liverpool dan MU bisa menyelesaikan laga mereka dengan 3 poin penting, karena Liverpool juga akan bertarung melawan Newcastle. Tidak mudah juga Newcastle di bawah Eddie Howe ini, tim yang sangat oke, dan Newcastle butuh menang. Kalau Newcastle menang, Newcastle juga akan naik, ya, ke atas mendekati zona Champions juga. Jadi ini yang menjadi pertandingan yang ramai untuk ditunggu antara Liverpool dan Newcastle, ya. Kemudian MU nanti akan bermain pada hari Jumat dini hari. Saya akan bahas nanti pada esok hari tentang MU yang sudah mendapatkan Anthony dengan harga yang begitu tinggi datang dari Ajax Amsterdam. Kita akan lihat kalau dia dimainkan sejauh mana pengaruh dia dalam tim, ya, apakah ini cocok dengan pembelian dia yang begitu tinggi, ya, di MU. Kita akan bahas pada esok nanti menjelang MU tanding, ya, di mana mereka harus membutuhkan 3 poin melawan Leicester. Dan kembali ke Chelsea. Chelsea ini selain akan menghadapi pertandingan akhir pekan menghadap West Ham, mereka juga harus bersiap pada hari Selasa terjun di grup E di UCL, karena mereka berada satu grup dengan AC Milan, ada juga Salzburg dan Dinamo Zagreb. Nah, di UCL ini Chelsea memainkan laga pertama tandang. Mereka bertandang ke Maximil Stadium menghadapi klub wakil dari Kroasia, Dinamo Zagreb. Ya, dan ini juga pertandingan awal ini harus mereka menang. Jangan sampai mereka terganjal lagi untuk menyulitkan mereka dalam persaingan di grup E ini, karena walaupun agak tidak begitu kuat karena unggulan di sini hanya Chelsea dan Milan, tapi bisa berpotensi ada kejutan karena ada Salzburg di sana. Juga ada dengan Dinamo Zagreb ini yang bisa membuat kejutan. Jadi itu persiapan yang harus dilakukan oleh pasukan Tuchel ke depan, ya, dengan 2 match nantinya. Semoga Chelsea ini terus bisa bangkit kembali lagi dan melupakan kekalahan melawan Soton, karena ini menjadi kekalahan kedua mereka setelah mereka dipukul oleh Leeds United dengan 3-0 di Elland Road. Masih panjang memang. Pertandingan ke depan itu masih panjang, ini baru memasuki laga kelima. Ya, masih ada sekitar 33 match yang akan dimainkan oleh Chelsea, jadi masih bisa banyaklah perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh Tuchel. Apalagi kalau mereka sudah bisa mendatangkan Auba di sini, akan memperkuat di posisi di garis depan. Kita akan tunggu. Dan juga dalam pertandingan kemarin Brighton yang sekarang masih tetap ada di peringkat keempat menerima kekalahan pertama mereka. Ya, mereka kalah dari Fulham. Ini yang membuat mereka terpukul, pasukan dari Graham Potter ini. Dan Fulham tim yang sangat bagus yang memberikan kejutan di awal pertandingan ketika mereka mampu menahan Liverpool 2-2, dan sekarang mereka mendatangkan kekalahan pertama bagi Brighton. Brighton masih 10 poin. Masih dalam persaingan dia dengan Manchester City. Namun ini akan sulit ketika mereka kalah. Manchester City punya peluang besar untuk mengalahkan Nottingham Forest di Etihad dalam pertandingan subuh nanti dini hari, Kamis dini hari, dan terus bisa menekan Arsenal yang berada di atas. Sementara Arsenal itu akan menjamu Aston Villa, dan Arsenal mengincar kemenangan kelima secara beruntun. Artinya 15 poin di depan mata mereka.
jika mereka mengkandaskan pasukan Steven Gerrard ini. Dan Steven Gerrard dalam posisi yang terjepit. Bukan tidak mungkin dia akan dipecat kalau kalah melawan Arsenal. Itu ancaman buat Steven Gerrard. Sehingga pasti dia akan memacu timnya untuk bisa mengalahkan Arsenal. Tapi ini sulit ketika Arsenal sedang bagus-bagusnya. Dengan tren positif mereka, pasukan Mikel Arteta ini pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk bisa meraih kemenangan di kandang mereka. Kita akan tunggu nantinya hasil pertandingan pada besok hari yang akan dimainkan oleh Liverpool, oleh Manchester City, oleh Arsenal. Ya, kita akan lihat termasuk dengan derby London, West Ham dan juga Tottenham Hotspur. Tottenham butuh menang sehingga Tottenham akan terus bisa menekan juga Arsenal dan City yang ada di atas. Kita akan lihat nantinya. Oke, sampai di sini review saya dengan IPL dengan tumbangnya The Blues Chelsea di St. Mary atas Soton. Ciao.